terakhir yang kita laksanakan. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka harus kita perhatikan, jangan sampai kita berkata ini puasa terakhir, awas, takutnya jadi doa. Naudzubillah min dzalik. Ini puasa terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua, diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Dan juga kita berharap Ramadan tahun ini yang telah kita lewati, kita jalankan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Karena tentunya kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung manakala dalam hal ibadah yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini bernilai lebih baik dibandingkan waktu yang lalu. Tentu itu harapan kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi saya sampaikan, ini kita berada di akhir Ramadan tahun ini. Yang kita tahu ataupun yang sudah kita jalankan tentunya segala jenis ibadah yang mungkin pada bulan Ramadan ini ibadah yang kita jalankan lebih ataupun beda dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Tentunya ini perlu kita pertahankan terus. Ibadah Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, bagaimana caranya kita bisa terus menjaga di bulan-bulan berikutnya. Kita berusaha agar supaya bisa meramadankan seluruh bulan-bulan yang kita lalui. Dalam arti intensitas ibadahnya kita samakan. Ya alhamdulillah, seperti sholat subuh pada kesempatan kali ini pun jamaahnya luar biasa. Artinya ada perbedaan dibandingkan dengan sholat subuh di waktu ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya supaya kedepannya kita berusaha untuk menjaga hal ini ataupun ibadah subuh seperti ini di bulan-bulan berikutnya, walaupun bukan bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya ibadah sholat subuh itu ibadah fardu yang lebih bernilai lagi, lebih utama lagi. Walaupun memang semua juga ibadah sholat 5 waktu itu kan hukumnya wajib, tapi ibadah sholat subuh ini nilainya lebih utama lagi, banyak keutamaan-keutamaannya. Bahkan kata Rasul, 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum melaksanakan sholat subuh itu bernilai lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan, sholat sunnahnya saja sebelum subuh itu nilainya luar biasa, apalagi kalau sholat subuhnya. Ya, maka dari itu saya dan kita berharap bagaimana kita bisa menjaga ibadah sholat fardu kita, khususnya ibadah sholat subuh ini, agar terus lebih artinya lebih giat lagi ya. Karena itu tadi, agar kita bisa memperoleh nilai-nilai keutamaan yang ada pada ibadah sholat subuh. Karena segala sesuatunya ini diawali pada waktu ini. Bagaimana kita meraih keistimewaan sholat subuh ini. Makanya sering disampaikan, cobalah kita berusaha untuk mengawali kegiatan hari ini diawali pada waktu subuh. Kita minta sama Allah supaya diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, diawali di waktu subuh ini.
perbanyak sedekah di waktu subuh. Bahkan ada salah satu kegiatan itu yang disebutkan namanya sedekah subuh ya. Kenapa enggak sedekah zuhur? Kenapa enggak sedekah asar? Tapi sedekah subuh. Yaitu tadi bernilainya lebih. Nah, makanya kita ini dianjurkan untuk sering membaca doa di awal waktu subuh itu. Doa yang dibaca ini sering kita dengar, sering kita baca, namun kita terkadang tidak memahaminya dan tidak mau mengamalkannya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan taqarruban ilallah ta'ala. Kalau kita pahami maknanya itu, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ini gak mesti banyak, walaupun sedikit tapi bermanfaat. Nah, karena yang penting itu manfaatnya. Ilmu banyak juga kalau nggak bermanfaat buat apa? Malah nanti dipinta pertanggungjawabannya. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Begitu juga sama. Kita berbuat satu amal apapun, tentu kan kita berharap amal ibadah kita ini diterima pada Allah. Kita berbuat sesuatu apapun kalau tidak diterima oleh Allah, apa gunanya? Wa rizqan thayyiban, kita juga minta supaya dikasih rezeki yang baik, yang bagus. Ya, karena rezeki mah kan umum, macam-macam. Sumbernya dari mana? Kalau rezeki kita misalkan banyak tapi sumbernya tidak baik, buat apa? Malah menjadi madarat buat kita. Ya. Wasi'an, rezekinya yang luas, artinya dari jalan mana saja ya. Yang penting baik ya. Wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan taqarruban ilallah. Semua kita minta keberkahan kepada Allah. Jadi awali di subuh ini kita minta supaya ilmu kita, rizki kita, amalan kita itu supaya menjadi berkah. Ya. Taqarruban ilallah, semua kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih. Ini patut kita syukuri. Allah masih memberikan kesempatan kita pada kesempatan kali ini sehingga kita bisa melaksanakan atau bisa melalui ibadah bulan suci Ramadan ini, dan alhamdulillah kita sampai pada hari ataupun puasa terakhir di Ramadan tahun ini. Artinya besok insyaallah kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Makna dari Idul Fitri ini kan tentunya apa? Ya, kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, di kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tentunya karena insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ini banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita jalankan atau kita kerjakan. Sebenarnya sih setiap orang pasti menjalankannya, cuman mungkin ya di situ tidak ada, artinya pemahamannya belum paham. Satu pekerjaan yang kita kerjakan tapi kita belum memahaminya. Jadi ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri ini, itu amalan-amalan sunnahnya itu banyak yang memang pekerjaan ataupun pelaksanaan sholat Idul Fitrinya pun memang sunnah ya, tapi di situ ada amalan-amalan yang kalau kita tidak memahaminya itu ya nggak bernilai gitu, artinya kurang bernilai.
Sholat sunnah Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Ya. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang dianjurkan. Ya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, itu ada amalan-amalan yang bernilai pahala sunnah dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Mana yang pertama itu adalah mandinya. Semua pasti melaksanakan ya. Sebelum sholat Idul Fitri itu pasti ya, mandi. Cuman perkaranya niat atau tidak gitu. Mandi mah mandi, mungkin nggak diniatkan kalau mandi pada hari itu mandi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Ya, karena kita mandinya tanpa niat, cuman mandi doang, ya, berarti kita kagak dapat pahala sunnah tuh. Makanya besok niatkan ketika kita mandi mau melaksanakan sholat Idul Fitri itu niatkan, baca niatnya. Ya jangan langsung cebar-cebur tapi tanpa niat. Ya niatnya niat mandi, cuman tanpa niat mandi sholat Idul Fitri, berarti nggak dapat nilai pahala sunnahnya. Maka dibaca niatnya. Ya kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla. Nawaitul gusla. Ulangi. Nawaitul gusla li'idil fitri. Li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Coba kita ulangi. Nawaitul gusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Tuh satu, kita dapat pahala sunnah ketika kita mandi mau pergi sholat Idul Fitri, dengan dalam hati kita niat mandi itu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka mandi yang kita kerjakan itu mendapatkan nilai pahala sunnah. Kalau nggak niat mah mandi doang ya nggak dapat nilai pahala sunnah. Ya makanya besok niatin nawaitul gusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat, itu artinya itu saya niat mandi untuk mengerjakan sholat Idul Fitri itu karena Allah Ta'ala. Bisa ya? Ya besok amalin pakai tuh satu tuh dapat kita pahala sunnahnya. Kemudian yang kedua, amalan sunnahnya sebelum kita ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yang kedua itu berpakaian terbaik. Nah, ya kalau kita kan kebanyakan pemahamannya kalau sholat subuh itu pakaiannya baru, enggak disunahkan baru. Yang disunahkan itu adalah pakaian terbaik ya. Enggak mesti baru, bukan baru, enggak ada. Karena kata Rasul laisal aid bilabisin jadid, ya, walakinal aid bitaatin yajid. Bukannya Idul Fitri itu pakaiannya baru, bukan. Tapi yang dinamakan Idul Fitri itu taatnya yang tambah tuh. Nah, ini kita kadang-kadang pemahamannya kan banyaknya kita mah lebaran belum punya baju, bukan besok sholat Idul Fitri. Padahal nggak ada anjuran. Ya. Yang dianjurkan itu adalah pakaiannya itu yang terbaik, yang bisa menutupi aurat, bersih, enak dipandang. Nggak mesti baru. Gitu. Baru juga kalau tidak sesuai dengan syariat mah nggak boleh, apalagi sampai tidak menutupi aurat, bukan paknya. Nah, itu nilai pahala sunnah sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Fitri atau kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, nah amalan sunnah lagi nih. Yang ketiga itu memakai wewangian untuk laki-laki. Ini disunahkan nih untuk laki-laki. Kok kenapa untuk laki-laki? Berarti perempuan gak disunahkan? Ya memang ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran ketika perempuan itu berbaunya beda wangi, terus ya, namanya kita sholat Idul Fitri kan pasti ramai kan suasananya, karena di situ kita berkumpul sholat berjamaah.
Ketika ada perempuan lewat beraroma wangi, apalagi ngelewatin wilayah laki-laki. Nah, akhirnya itu ada sedikit ya istilahnya timbul satu yang bisa menimbulkan fitnah. Itu makanya nggak dianjurkan. Yang dianjurkan itu bagi laki-laki itu memakai wewangian. Nggak apa-apa berarti itu harus siapin. Ya. Kita beli yang wangian, tapi usahakan wewangiannya itu jangan yang tidak sesuai dengan syariat. Pakai wewangiannya tuh sholat Idul Fitri itu. Kan itu disunahkan tuh. Udah dapat 3 tuh kita. Kemudian yang keempat apa? Amalan sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat itu makan sebelum berangkat sholat. Nah itu. Kok dianjurkan harus makan sih? Iya. Karena kita udah habis puasa nih sebulan. Ya kalau udah mulai imsak kita udah nahan tuh, nggak boleh minum, nggak boleh. Nah begitu hari raya Idul Fitri tiba, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu kita disunahkan untuk makan dulu. Mau makan roti, kayak mau makan apa, pokoknya makan dulu. Ya. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, niatkan juga makannya juga. Jangan cuma hanya makan dong, tapi nggak diniatkan. Nih saya mau makan nih, mau pergi sholat Idul Fitri. Supaya apa? Supaya kembali kita ini dapat nilai pahala sunnah. Kalau makan doang tapi nggak diniatkan ya sama juga, nggak dapat nilai pahala sunnahnya. Itu. Tuh dapat berapa tuh udah nilai pahala sunnahnya? Udah dapat 4. Ya. Kemudian yang kelima, ya, jika memungkinkan jalan yang dilewati saat pergi dan pulang ini berbeda. Nah. Itu anjuran sunnah begitu. Ini besok kita pergi sholat ke lapangan nih. Ini Bang Wedi misalkan posisi di sini, perginya lewat sini, pulang boleh, mau kelewat Buaran atau kemana gitu. Ya. Jadi rute perginya itu disunahkan itu beda. Tapi beda pun artinya bukan sengaja, artinya mau lewat sono akhirnya pulangnya nyasar, awas hati-hati ya. Ya. Apa sih dianjurkan seperti itu? Ya memang ini yang disunahkan tuh seperti itu. Jadi kita perginya misalkan lewat sini, pulangnya kalau memang memungkinkan bisa lewat yang lain, maka disunahkan kita pulangnya pakai rutenya yang lain. Semakin jauh ya nilainya semakin besar lagi. Pak Haji misalkan sholat sunnah, misalkan Idul Fitri di lapangan dari rumah sana jauh, perginya lewat sono, pulangnya arahnya beda. Itu dapat sunnah tuh. Sama itu, gue harus diniatin juga ya. Makanya niat yang pentingnya. Kalau niatnya itu tadi perginya lewat sini, pulangnya lewat sana juga, kalau niatnya yang lain mah ya sama, nggak dapat pahala juga. Iya, maka semua juga innamal a'malu bin niat yang penting mah. Karena sesuatu itu tergantung pada niatnya gitu. Itu udah ada berapa tuh? Udah 5 ya. Jika memungkinkan jalan yang dilewati saat pergi dan pulang itu berbeda rutenya gitu. Kemudian yang keenamnya tentunya berjamaah ya, karena memang biasa kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu pasti berjamaah bareng-bareng, suasananya beda. Ya, memang bisa sendiri ya, bisa aja mungkin teman lebih diutamakannya kan harus berjamaah karena di situ kan ada rangkaian-rangkaiannya. Sholat Idul Fitri sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ya. Yang ketujuh, amalan sunnahnya pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah lalu takbir itu disunahkan membaca tasbih. Nah ini kan ada perbedaan ya. Sholat Idul Fitri mah ada perbedaan, beda dengan sholat sunnah yang lain ataupun sholat. Di situ ada takbir. Yang rakaat pertama itu ada 7 takbir, 7 kali takbir, tapi di luar takbiratul yang pertama ihram lain. Terus yang ke rakaat keduanya berapa takbir? Ada 5. Nah itu antara takbir itu ada yang disunahkan yang kita baca. Yang kita baca apa? Ini sekedar mengingatkan lagi nih. Mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah yang sudah paham saya mengingatkan kembali. Apa yang kita baca? Bacaan tasbih ketika imam setelah takbiratul ihram, kemudian takbir yang selanjutnya itu antara takbir ke takbir itu kita disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingetin. Jadi besok tuh kalau pas kita sholat Idul Fitri berjamaah, itu ketika imam itu takbir, kemudian takbir selanjutnya takbiratul ihram itu kan takbir yang memang yang seperti biasa ya. Di dalam sholat 5 waktu pun kan ada takbiratul ihram. Nah, setelah takbir itu ada 7 takbir di rakaat pertama. Yaitu antara takbir-takbir itu kita disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh udah berapa tuh? Begitupun juga pada rakaat yang keduanya, yang di 5 kali takbir itu, yaitu baca tasbih juga. Ingetin ya, besok pakai nanti. Kemudian yang selanjutnya ya, sunnah pada setiap takbir itu kita itu mengangkat tangan setinggi bahu. Bahu tahu bahu? Nih bahu nih ya. Jadi prakteknya nih, ketika kita takbir itu kita disunahkan mengangkat tangan, takbirnya itu sejajar dengan bahu. Tapi biasanya kalau sholat Idul Fitri mah semangat ya, biasanya beda memang suasananya. Kadang-kadang kan sholat yang ini banyak kan takbir itu semaunya ya. Apalagi sholatnya sholat fardu, awas hati-hati gitu. Ini supaya kita dapat sunnah ketika kita mengangkat tangan itu usahakan sejajar dengan bahu. Jari-jari itu ada antara telinga nih ya, praktekin nggak apa-apa. Allahu Akbar, itu sunnah, dapat amalan sunnah lagi, pahala sunnah. Karena memang sholatnya juga sholat sunnah muakkad, maka rangkaian-rangkaiannya pun ya memang bernilai sunnah. Tapi ketika kita niatkan dengan sesuai ya, itu baru yang bernilai. Kalau cuma ngangkat tangan doang tidak disesuaikan dengan posisinya ya nggak dapat sunnahnya gitu. Lebih utamanya itu seperti itu. Allahu Akbar, sejajarkan jari ini di kuping telinga, angkat setinggi bahu. Tuh, semangat ya. Insyaallah bisa ya. Kemudian yang selanjutnya tentunya adalah niatnya. Nah ini niat sholatnya memang biasanya suka diingetin ya, diingetin sama mandunya itu sebelum kita sholat itu biasanya diingatkan kembali. Kenapa? Karena yang namanya sholat Idul Fitri makan setahun sekali ya, takutnya lupa, makanya selalu diingatkan. Masih ingat ya? Ingatkan niat usolinya, ingat insyaallah ya. Usolli sunnatan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri raq'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan Idul Fitri raq'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tuh berapa tuh nilai sunnahnya? Udah banyak tuh. Kalau kitanya paham, makanya kita pahami. Walaupun sunnah ya, ibarat makan kan sunnah mah lauk ya. Kalau pokok itu wajib, itu kan pokoknya. Kita makan nasi wajib pokoknya, sunnah lauknya. Semakin banyak lauknya kira-kira makan enak gak? Semakin nikmat. Ibadah pun begitu. Kalau kita cuma ngambil yang wajibnya doang, ya memang yang dianjurkannya itu yang lebih wajibnya. Tapi untuk melengkapinya ya perlu sunnah. Nah itu amalan-amalan sunnah itulah perlu kita perbanyak. Selain memang bernilai pahala sunnah, juga untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ibadah kita yang lainnya. Banyak amalan sunnah mah, ya banyak. Nah, ya banyak kok. Setiap ibadah itu ada sunnah-sunnahnya. Sholat fardu 5 waktu ada sunnahnya, apa rawatibnya tuh. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kenapa sih dibilang sunnah muakkad sangat dianjurkan? Nah, karena sholat Idul Fitri ini itu dianjurkan bagi semuanya, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan wanita haid pun ya, itu sangat dianjurkan hadir walaupun nggak sholat. Makanya diutamakannya sholat Idul Fitri mah harus di tanah lapang, lebih utamanya ya.
Ketika ada di tanah lapang itu lebih utama di tanah lapang. Karena itu tadi untuk mengantisipasi ketika ada seorang perempuan yang sedang berhalangan, dia ingin hadir gitu. Ya kan kalau di masjid nggak boleh masuk ke masjid ya. Kalau di lapangan bisa aja dia hadir walaupun dia nggak ikut sholat. Karena itu saking artinya dianjurkannya itu seperti itu. Cuma mendengarkan khutbahnya saja. Nah, ini berkaitan dengan khutbah pun ini yang sering kejadian di kita. Ketika sholat Idul Fitri, habis sholat belum khutbah udah pada bubar. Ini banyakan yang kejadian di kita nih. Padahal khutbah itu bagian dari sholat Idul Fitrinya. Makanya kalau belum khutbahnya selesai tuh khotib turun dari mimbar, jangan pada bubar. Ya, nggak sempurna sholatnya. Karena khutbahnya itu bagian kesempurnaan dari sholat Idul Fitri. Ini kan kita kadang-kadang nih, habis sholat Idul Fitri dari pagi dari habis subuh udah nyari tempat, begitu udah sholat, habis sholat khotib naik ke mimbar udah pada bubar. Ya memang sunnah, tapi yang nggak dapat keutamaan, nggak dapat nilainya karena khutbahnya itu kan bagian dari sholatnya. Nah, usahakan nih jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kalau belum selesai khutbah tuh jangan bubar dulu. Ya. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita jalankan itu ya memang bernilai pahala. Kalau nggak ikut khutbah ya nggak sempurna. Ya suatu pekerjaan kalau nggak sempurna gimana? Ya. Kita bikin sesuatu ini belum sempurna. Iya. Nah ini perhatian juga. Jadi ketika sedang khutbah dibacakan oleh khotib itu jangan pada bubar. Sayang-sayang kita udah dari pagi ngejalanin ikutin kegiatan sholat Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri giliran khotib naik mimbar, khotib belum selesai udah pada bubar. Jadi sia-sia kerjaan kita, percuma ya, ini perhatian. Jadi tolong nanti ketika khotib belum turun tuh, belum udahan khotbah, jangan pada bubar dulu ya, supaya sempurna sholatnya. Nah itu ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan besok kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Semoga kita bisa dikasih kesehatan, keberkahan, kita bisa meraih kemenangan di tahun ini. Ibadah yang kita jalankan sebulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sekedar mengingatkan untuk menyempurnakan ibadah kita, tunaikan zakat fitrahnya. Masih ada yang belum zakat? Udah, alhamdulillah. Yang belum ya, tunaikan zakatnya supaya menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Sayang puasa kita nih kalau belum zakat, masih gantung, belum diterima ya, sempurnakan. Tunaikan zakatnya supaya ibadah kita itu sempurna. Itu beberapa amalan sunnah yang dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kita niatkan sesuai dengan aturannya, insya Allah kita dapat pahala sunnahnya. Mandinya kita niatkan mau mandi sholat Idul Fitri, pakai pakaian yang layaknya, niat untuk sholat Idul Fitri, pakai wewangiannya bagi laki-laki untuk sholat Idul Fitri, dapat pahala. Itu ya. Besok mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Minta doanya juga kita sama-sama, semoga cuacanya mendukung. Karena ya itu tadi sangat berpengaruh tentunya untuk kita semua. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini ibadah puasa yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang lainnya, semoga Allah kasih ridho buat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala. Amin ya robbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kehilapan. Ya namanya manusia ada kehilapan. Sekali lagi atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al Ihsan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bila ada kesalahan dan kehilapan mohon dimaafkan. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.